penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali aktivitas kita pada minggu kerja dengan bersama-sama memohon pertolongan dari Tuhan melalui perenungan sabda Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan doa, mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan menyertai kami, menolong dan memampukan kami, sehingga Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami agar kami dapat menjalani hidup ini sekalipun penuh dengan tantangan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus menyertai kami, agar kami mengerti firman Tuhan, menghayatinya, dan Tuhan juga membimbing kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon ampun atas dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya Tuhan mau urapi, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyapa hati jiwa pikiran kami, dan kami boleh menghayati kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 9 ayat 8-11. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Maka yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Tema renungan kita pagi hari ini, menjalani hidup dalam janji Allah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bencana yang sering dialami oleh umat manusia, baik itu bencana alam maupun wabah penyakit seperti corona pada saat ini, seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah maksud dari semua yang terjadi ini? Mengapa Tuhan seolah membiarkan kita berada dalam kesulitan ini? Bahkan terkadang saudara-saudara, orang banyak meragukan pada akhirnya akan janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan bagi umatnya. Banyak di antara kita yang mungkin juga kecewa karena harus mengalami kepahitan hidup akibat berbagai bencana yang dialami. Bukan hanya kehilangan harta benda, bahkan harus berpisah dengan orang yang dikasihinya. Saudara, mari kita menghayati janji Tuhan melalui peristiwa yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Tuhan berfirman di dalam ayat yang ke-11, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, Allah menjamin bahwa tidak akan ada air bah lagi bagi Nuh
dan keluarganya. Bahkan umat manusia juga tidak akan mengalami bencana yang dapat memusnahkan kehidupan di muka bumi. Jaminan Allah ini dialami oleh Nuh dan keluarganya usai peristiwa air bah tersebut. Nuh dan keluarganya serta segala makhluk yang berada di dalam bahtera itu selamat dan melanjutkan kehidupan mereka. Nah saudara, jika kita perhatikan dalam Kejadian 8 ayat 21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, ketaatan Nuh dan keluarganya untuk tetap berada dan juga setia dalam janji Allah, serta berada dalam hidup yang terus-menerus mengikuti kehendak Allah. Inilah yang menguatkan dan menyelamatkan Nuh dari bencana itu. Nuh tidak meragukan janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Namun ketika kita memahami dan memaknai janji Allah, tentu saja tidak lepas pada saat ini dari realitas kehidupan, pengalaman sehari-hari mengenai janji itu. Dan pengalaman atau realitas sehari-hari itu terkadang turut memengaruhi hubungan relasi kita juga dengan Allah. Dalam keseharian kita, sering kita jumpai istilah ingkar janji. Banyak orang ingkar janji. Mungkin termasuk saya juga pernah mengalami dan pernah melakukannya. Dalam relasi kita, sering kita tidak menepati janji, dan bahkan saudara-saudara kita mengalami kekecewaan apabila ada orang yang berjanji kepada kita lalu tidak menepatinya, tidak ditepatinya janji tersebut. Bahkan mungkin sebagian orang merasa dilukai akibat janji orang lain yang tidak dipenuhi. Kondisi seperti ini yang terjadi dalam hidup sehari-hari dan bahkan mungkin berulang kali dengan tidak sadar, pada akhirnya juga kerap membawa diri kita, hidup kita ini memiliki sifat sikap untuk bukan hanya meragukan janji kepada sesama, tetapi pada akhirnya kita meragukan janji Allah. Sekalipun Allah sendiri, saya katakan tadi, tidak pernah ingkar janji kepada umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika Allah menggenapi janjinya, mungkin sering tak seiring dengan kemauan, keinginan, dan keharapan kita. Allah memiliki cara yang bisa berbeda dengan pemahaman kita saat Ia menggenapi janjinya. Dan ada begitu banyak perkara saudara-saudara di mana tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin A, lalu yang terjadi adalah B. Kita ingin C, yang terjadi adalah D. Itulah realitas kehidupan umat manusia. Namun sebagai orang-orang yang percaya, tentu saja kita meyakini bahwa Allah pasti akan menggenapi janjinya bagi kita. Tentu saja di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini juga Tuhan sudah menyatakan menggenapi janjinya. Janji penyertaan bagi Bapak, Ibu, dan saudara, tentunya juga saya. Di dalam Kejadian 9 ayat 13 ayat 14 juga menunjukkan tanda perjanjian yang dipakai, yaitu busur di awan. Allah memakai busur di awan, atau dalam bahasa sekarang itu pelangi. Dan pelangi mengungkapkan kemarahan Allah yang mereda kepada bumi, pada dunia, sekaligus wujud kasih-Nya yang terbit terhadap ciptaannya. Dengan itu maka dapat diartikan bahwa pelangi adalah kesediaan Allah, tanda kesediaan Allah untuk menerima umatnya
sempat mengecewakannya. Makna lain adalah adanya pengharapan dan tumbuhnya keselamatan yang baru. Allah telah membatasi murkanya. Allah telah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan umatnya. Keputusan Allah ini sungguh menggambarkan kesungguhan Allah. Berkali-kali Allah menyampaikan janji ini. Saudara, peristiwa air bah memusnahkan hampir semua kehidupan umat manusia. Namun Allah tidak menginginkan kehidupan berhenti sampai di sana. Allah tetap menghendaki umatnya untuk mengisi kehidupan dalam ketaatan dan dalam hidup bersama dengan sesama, persekutuan, dan dalam janji kepada Allah. Di dalam janji Allah juga manusia mendapatkan kekuatan, umat manusia mendapatkan keselamatannya, dan bahkan pengharapan sekalipun menghadapi bencana silih berganti. Sebagai orang percaya, tentu kita meyakini dan memegang janji Allah itu, janji penyertaan, janji penguatan. Namun demikian kita juga harus merespon dan memegang janji itu dengan sikap bijak untuk membangun pengharapan dan kesadaran diri yang tiada henti. Janji Allah memampukan kita untuk tetap hidup sebagai orang benar di tengah situasi sulit yang mendera. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan Saudara, respon kita terhadap keselamatan dan janji Allah ini seperti apa sekarang? Apakah kita terus bersemangat untuk berbuat yang terbaik bagi sesama? Apakah kita terus-menerus mau hidup di dalam rel yang sudah Allah tentukan? Mau terus-menerus mengabdi sebagai bagian dari Civitas UKSW? Mau terus-menerus hidup di dalam ketaatan bersama-sama di lingkungan kampus UKSW ini? Membangun kebersamaan untuk mencapai visi dan misi Universitas Kristen Satewacana, untuk terus bekerja keras menghadirkan yang terbaik dalam layanan di tengah-tengah kehidupan Universitas Kristen Satewacana. Bahkan UKSW menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sekalipun, sekali lagi, di tengah situasi sulit yang mendera, mampukah kita berada dan hidup di dalam janji Allah itu? Kita pun harus mensyukuri setiap pemenuhan janji Tuhan Allah bagi kita dengan hidup sebagai mitra Allah, menghadirkan kebaikan bagi semua ciptaan. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara, Tuhan menolong saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari, dan terus hidup di dalam janji Tuhan siang malam, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati UKSW. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersatu hati di dalam doa syafaat, maka perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kebaktian Senin UKSW sudah kita laksanakan secara online sejak tanggal 23 Maret 2020. Kami bersyukur selama setahun lebih ini pelaksanaan kebaktian Senin online dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak, baik dalam mempersiapkan kebaktian secara online maupun ketika mengikuti kebaktian Senin secara terus-menerus walaupun itu online. Kami yakin bahwa Tuhan selalu menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada segenap kru kampus ministry yang sudah melayani dengan segenap hati, seluruh bagian di kampus UKSW yang juga turut mendukung layanan kampus ministry selama kebaktian online ini. Yang ketiga,
Bapak Ibu, kebaktian Senin tanggal 21 Juni 2021, minggu depan, kita laksanakan dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas Psikologi. Kebaktian ini akan dilaksanakan secara luring di Balai Rungu KSW mulai pukul 8.00. Tentunya bagi Bapak Ibu yang akan hadir dalam kebaktian tersebut, kami menghimbau agar tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kampus Ministry dan Satgas akan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kebaktian Senin minggu depan, khususnya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Yang keempat, usai kebaktian pada hari ini, kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menyaksikan dan mengikuti tayangan yang sudah kami persiapkan, yaitu persiapan kegiatan-kegiatan luring UKSW, dan akan disampaikan oleh Rektor UKSW Bapak Neil Samuel Rupidara, PhD. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami berterima kasih mengucap syukur karena penyertaan dan kekuatan Tuhan, dan kami boleh diperkenankan untuk hidup dalam janji Allah, sehingga hari demi hari kemurahan Tuhan dapat kami lihat dan kami rasakan. Terima kasih atas semua anugerah dalam kehidupan kami itu ya Tuhan. Pada pagi hari ini dalam rangkaian doa syafaat, kami juga mendoakan kehidupan Universitas Kristen Satyawacana. Kami mau bawa dalam doa dan permohonan kami kehidupan saudara-saudara kami yang memimpin kampus Universitas Kristen Satyawacana, Bapak Rektor dan para pembantu Rektor, juga dekan dan segenap pimpinan di fakultas, pimpinan unit. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara kami di dalam menjalankan tugas pelayanan dan panggilan ini. Kami juga menyerahkan segenap dosen dan pegawai dalam tangan Tuhan. Biarlah saudara kami juga boleh dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan penuh sukacita, dengan kebersamaan dan keberserahan diri kepada Tuhan, dan terus mau hidup di dalam janji Allah, hidup di dalam segala pengharapan kepada Tuhan. Kami mendoakan juga organ yayasan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang melayani di dalam organ yayasan YPTKSW. Biarlah bersama-sama dengan pimpinan universitas boleh hidup di dalam kebersamaan untuk membangun dan mencapai visi misi universitas ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berkati segenap program yang sudah direncanakan baik oleh YPTKSW maupun pimpinan universitas, agar program-program ini juga Tuhan dapat dijalankan sekalipun di tengah tantangan-tantangan yang ada. Berikan kekuatan bagi para pimpinan kami, berikan kesukacitaan dan anugerahkan senantiasa kehidupan yang penuh diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami mendoakan segenap mahasiswa, Tuhan juga kiranya memberkati agar boleh dapat bersama-sama menjalani hari-hari di tengah-tengah masa kuliah online ini, dan mereka boleh menjalankannya dengan penuh sukacita. Tentunya ada begitu banyak kendala-kendala ya Tuhan, terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah. Tuhan kiranya tetap menolong dan menguatkan mereka. Kami juga secara khusus membawa dalam doa dan permohonan kami saudara-saudara kami, baik itu pegawai, dosen ataupun mahasiswa yang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Tuhan juga kiranya menguatkan dan menolong mereka agar mereka juga tetap bertekun di dalam penyertaan Tuhan untuk terus menyelesaikan masa isolasi mandiri ini dan pada akhirnya berada dalam kondisi sehat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami UKSW yang berada di Salatiga ini dan juga menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Biarlah kami terus menerus boleh bersukacita bersama-sama dan terus menerus boleh hidup di tengah bangsa ini, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mendoakan untuk rencana kebaktian Senin depan yang akan kami laksanakan secara luring. Tuhan kiranya menolong kami dan menyertai agar kami dapat mempersiapkan secara baik. Bagi pimpinan Fakultas Psikologi dan juga segenap sivitas Fakultas Psikologi, Tuhan juga memberkati. Mereka akan melayani di tengah-tengah kebaktian Senin ini,
Dan juga secara khusus mereka akan menyambut Desnatalis. Tuhan memberkati fakultas ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat, setiap sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Jadikanlah kami sebagai saluran berkat yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau merespon hidup dalam janji Allah dengan penuh sukacita dan mau berbuat baik bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akhiri kebaktian kita dan kita masuki kehidupan sehari-hari, melanjutkan tugas-tugas dengan memohon pertolongan dari Tuhan dan senantiasa hidup berada di dalam janji Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Berserah kepada Allahku, harapku di
Perkenankan saya menyapa selamat pagi pada Ibu Bapak, dosen dan pegawai kependidikan, juga kepada seluruh mahasiswa. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, sekalipun kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kita saat ini berada di perjalanan semester ketiga kita di tahun akademik 2020-2021. Kita akan menyongsong tahun akademik yang baru 2021-2022, dan bila mana kita mengikuti baik seluruh pemberitaan teristimewa berkenaan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pendidikan di aras dasar menengah, demikian juga di aras pendidikan tinggi. Kita tahu bahwa pemerintah melalui surat keputusan bersama para menteri istimewa di lingkungan pendidikan, Kemendikbud dan Ristek, perguruan tinggi diantaranya, tidak hanya perguruan tinggi tentu saja, bila mana program vaksinasi nasional untuk tenaga pendidik khususnya telah diselesaikan sesuai dengan rencana pemerintah, yaitu bulan Juni ini seluruh tenaga pendidik diharapkan sudah divaksin. Maka sekolah-sekolah perguruan tinggi diminta untuk menyelenggarakan perkuliahan secara luring, sekalipun adalah menjadi hak atau menjadi keputusan yang tidak bisa kita tolak. Mahasiswa dan orang tua mahasiswa atau siswa dan orang tuanya dapat memutuskan untuk tidak mengikuti perkuliahan luring, sehingga sekolah dan perguruan tinggi harus menyelenggarakan perkuliahan daring juga, sama seperti apa yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, mulai dari Maret tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Nah, Ibu Bapak, kita mengantisipasi berlakunya kebijakan ini dan secara khusus implementasinya di lingkungan kita di Universitas Kristen Satyawacana. Dan dalam rangka itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk menjadi pemahaman kita. Pertama adalah bahwa di semester 3 ini UKSW mengambil kebijakan untuk dapat menyelenggarakan perkuliahan luring secara sangat terbatas, yakni menguji cobakan perkuliahan luring 1 mata kuliah per program studi. Jadi kami di pimpinan memutuskan demikian, namun asesmen secara teknis operasional dilakukan oleh masing-masing dekan di fakultasnya, dan apabila dimungkinkan maka akan dipersiapkan dan dilaksanakan. Dan ternyata kita mendapati bahwa preferensi kita masih banyak yang adalah tetap menjalankan perkuliahan secara daring, walaupun ada yang sudah menyelenggarakan luring di semester ketiga ini, tetapi jumlahnya tidak atau belum banyak. Jadi kebijakan ini adalah untuk mempersiapkan kita tahu bagaimana mengelola perkuliahan kita di masa pandemi ini dengan pola luring. Dengan demikian kita harus menerapkan seluruh aspek protokol kesehatan, tidak hanya pada level individu harus pakai masker, individu harus mencuci tangan dan lain sebagainya, tetapi juga pada tingkat organisasi, dalam hal ini UKSW, yaitu bahwa UKSW harus menjamin bahwa perkuliahan misalkan di dalam kelas-kelas kita, kapasitas yang dipakai hanya maksimum separuh dari kapasitas kelas itu. Jika kita berbicara tentang kapasitas kelas, maka kita juga berbicara tentang kapasitas gedung. Di dalam gedung yang dipakai untuk perkuliahan atau juga termasuk di dalamnya perkantoran,
maka kapasitas yang kita juga bolehkan hanya separuh dari total kapasitas yang ada. Demikian juga di dalam kampus, kita berharap bahwa mahasiswa dan seluruh warga UKSW yang lainnya, termasuk juga mengantisipasi pendatang atau tamu di UKSW, maka kapasitasnya diharapkan juga tidak melebihi dari kapasitas separuh kapasitas totalnya. Jadi ini hal-hal yang kita coba untuk terapkan di samping berbagai macam perangkat-perangkat pelaksanaan protokol kesehatan kita coba untuk sediakan dan operasikan. Nah, di samping menguji cobakan di semester ketiga ini perkuliahan daring secara sangat terbatas tadi, maka nanti tanggal 21 Juni ini kita akan juga memulai menyelenggarakan ibadah Senin secara luring dikombinasikan daring. Kita selama ini melakukan secara daring, walaupun di beberapa ibadah khusus seperti ibadah ucapan syukur Dies, ibadah ucapan syukur awal tahun kita menyelenggarakan secara baur ya, secara blended, baik di BU maupun juga di streaming sehingga dapat disaksikan oleh warga yang berada di rumahnya atau di kantornya. Nah, ini kita secara khusus akan mulai menyelenggarakan ibadah secara luring di BU yang juga akan ditayangkan secara daring di berbagai perangkat kita sehingga bisa dapat disaksikan di lokasi kerja maupun di rumah ya yang melaksanakan work from home. Nah, karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ketika kita akan melaksanakan hal-hal yang seperti ini tadi, kita perlu ketat dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Ini hal yang terkesan gampang, kita bisa menyatakan ya jalankan protokol kesehatan, tetapi melaksanakannya itu tidak semudah yang kita bisa nyatakan sebagai komitmen kita, karena dalam pemantauan kami sejak COVID-19 ada di Indonesia, khususnya di Salatiga, khususnya di UKSW, terkena warga kita, saya kira perilaku kita kadang-kadang masih tidak kompatibel dengan protokol kesehatan. Kita sadar, kita tahu bahwa harus memenuhi protokol kesehatan, tapi jarak misalkan relatif tidak terkendali dengan baik, kadang-kadang tidak pakai masker, kadang-kadang tidak cuci tangan. Saya kira itu kami jumpai di berbagai spot di dalam kampus maupun di luar kampus dan selalu diingatkan, tetapi seringkali juga tetap diabaikan oleh kita semua. Jadi ini kadang-kadang perilaku di bawah bawah sadar kita ya. Kita secara sadar tahu, tetapi tidak sadar kita melaksanakan sesuatu yang berbeda, dan kita tahu juga impactnya, yaitu ketika misalkan ada teman yang kebetulan tadi tanpa sengaja kita terlalu dekat jaraknya, sama-sama tidak pakai masker. Salah satu dari antara kumpulan teman yang ada bersama-sama kita tadi rupanya barusan atau beberapa hari yang lalu itu berdekatan dengan orang positif COVID, sehingga yang bersangkutan menjadi suspek, atau bahkan kadang-kadang sudah sampai tes antigen, sudah positif antigen. Nah, ini kita menunggu konfirmasi akhir tes PCR untuk konfirmasi bahwa yang bersangkutan positif final atau bagaimana. Nah, ini seringkali mendatangkan kepanikan, kadang-kadang karena kepanikan juga terlalu protektif pada diri sendiri, tidak mau menyingkap informasi yang akurat. Padahal sejak saya kira COVID ini berjalan, ya, kita punya Satgas, pertama Satgas Bantuan Kemanusiaan, tapi selanjutnya kita punya Satgas COVID-19 yang mencoba untuk memantau seluruh pelaksanaan protokol kesehatan dengan kebijakan-kebijakan, dengan prosedur-prosedur kerja. Bila mana ada yang kena, kita melakukan kontak tracing. Kontak tracing dilakukan individu atau melalui pihak-pihak lain yang mengetahui individu yang suspek tadi. Namun tadi saya kira dari pengalaman Satgas COVID-19 kita, tidak semua orang mau membantu kita semua
Jadi sudah berada dalam posisi suspek atau bahkan sudah terkonfirmasi positif, kita bertanya untuk mengelaborasi siapa kontak erat saudara. Nah, ini jawabannya kadang-kadang tersembunyi, kita tidak tahu semua, padahal maksud Satgas adalah mengetahui seakurat-akuratnya lalu melakukan tindakan untuk isolating mereka semua yang teridentifikasi berkontak erat dengan seseorang yang sudah positif COVID-19 atau bahkan baru suspek sekalipun. Kita harus segera bertindak. Nah, ini pengalaman-pengalaman Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang sebagai rektor berulang kali melalui berbagai macam media komunikasi kita, kami mengingatkan kepada kita semua untuk kepatuhan pada protokol kesehatan, kerjasama dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19 atau upaya membendung bila mana itu sudah mendekati kita atau masuk ke border dari Satya Wacana, ya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kalau kita cermati, banyak kasus yang masuk ke dalam kampus kan datang dari luar. Sejak kasus pertama kali di Salatiga yang adalah orang UKSW masuk juga dari luar. Cukup banyak orang kita kena di lingkungan keluarga atau lingkungan sosial di luar kampus, lalu bagaimanapun ada interaksi di dalam kampus. Jadi karena itu kita harus secepat-cepatnya melindungi teman-teman yang lain di dalam kampus untuk tidak ikut terinfeksi dan barangkali ikut susah ya, mengalami masa yang sulit dalam perawatan. Kita tidak berharap demikian, namun ya kita butuh kerjasama. Namun saya kira kadang-kadang kerjasama itu tidak mudah untuk didapatkan. Nah, karena kita sedang menjalankan uji coba di masa semester ketiga ini, saya kira kami mengimbau dari lingkungan GAP ini, saya meminta kepada kita semua untuk mari kita bergandengan tangan untuk membantu semua pihak, bahkan diri Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sendiri, ya, untuk terhindar dari COVID-19 sedapat mungkin, ya kita bendung secepat-cepatnya, dan karena itu saya kira kita bisa membuat khususnya COVID-19 di UKSW ini bisa kita kendalikan dengan cukup baik. Sejauh ini masih cukup baik. Ada kena dari luar, tapi tadi kita bisa bendung, tidak bergerak terlalu jauh. Walaupun ada juga yang turun satu orang, ya saya kira tidak turun lebih panjang gitu ya, dan saya kira itu karena Bapak Ibu sekalian membantu kami mengelola itu. Nah, kami berharap bahwa catatan kami ini dapat direnungkan, kita dapat menguji cobakan perjalanan kegiatan-kegiatan luring kita, termasuk hari-hari ini juga lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan mereka. Kami berharap semua patuh pada protokol, semua bekerja sama dengan menginformasikan kepada Satgas dan berbagai unsur di kampus ini, yang bila mana ada terjadi apa-apa, saya mengimbau untuk don't delay. Informasi secepat-cepatnya mengalir, supaya kami bisa lakukan pekerjaan tadi, tracing, kami bisa isolating segera, kalau bisa secepat-cepatnya testing. Tapi paling tidak kita sudah bisa bendung dengan cara mengisolasi orang yang diduga COVID-19. Nah, kalau saya kira di perjalanan semester ketiga ini kita bisa cukup baik mengelola, walaupun di skala yang kecil, saya kira kita relatif teruji untuk memasuki pelaksanaan kegiatan-kegiatan luring di semester 1 2021-2022. Tentu tidak ada yang bisa menjamin 100% keadaan akan baik atau aman-aman saja. Saya kira toh perjalanan 1 tahun ini menunjukkan kita mencoba, kita mengupayakan, tetapi ada warga kita yang kena, tapi tadi kita bendung supaya tidak menyebar lebih jauh. Itu kita bisa, dan karena itu di dalam keyakinan dan upaya yang sungguh-sungguh, saya kira kami berharap memang di semester 1 kalau kita menjalankan kuliah-kuliah luring kita di skala yang juga masih dibatasi, maka kita punya perangkat-perangkat yang memungkinkan kita deteksi secara cepat, bendung secara cepat,
sehingga tidak berakibat fatal bagi siapapun di antara kita, apalagi banyak di antara kita terkena COVID-19. Nah, kami tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian akan menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah seturut dengan perkembangan keadaan, tapi sebagai yang harus menjalankan kebijakan pemerintah, posisi kita adalah melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama para menteri. UKSW akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan warganya terdampak COVID-19, khususnya di dalam kampus. Di luar kampus kita tidak bisa kendalikan karena tentu merupakan wilayah di luar kendali kita. Namun dengan mengimbau seperti ini, kami berharap bahwa bila mana nantinya makin banyak mahasiswa juga datang ke kota ini, kembali ke Salatiga, maka himbauan kami, warga UKSW sedapat mungkin patuh protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Ya, kita kadang-kadang berpikir bahwa aman karena ini teman-teman kita sendiri, tidak ada yang kena COVID, maka lepas masker, jarak dekat, tetapi who knows. Ya, kadang-kadang kita baru tahu belakangan bahwa 1-2 orang ada punya gejala-gejala COVID, dan itu kadang-kadang tadi meresahkan atau membuat panik dan lain sebagainya. Nah, karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, perkenankan kami berharap, ya, kami meminta, kami memohon kerjasama kita semua. Semoga apa yang kita semua inginkan, yaitu keadaan yang baik, kita terhindarkan dari COVID-19, itu bisa terjadi. Tentu itu bukan karena pihak lain, tetapi karena kita pun bekerja sama, kita pun mengupayakan dari pribadi lepas pribadi, dalam komunitas-komunitas kecil kita, di dalam prodi, di dalam fakultas, di dalam gedung-gedung kerja yang sama, atau kadang-kadang dalam perjumpaan-perjumpaan di area-area kampus. Saya kira kita bisa menjaga semua ini dengan sebaik-baiknya. Kami mohon Bapak Ibu juga memberi masukan-masukan kepada kami bila mana ada yang tampak kurang baik. Kami mohon dapat diberi masukan sehingga dapat diperbaiki, sehingga kita berharap segala sesuatunya kita dalam keadaan yang siap, kita dalam keadaan yang kurang lebih dapat menghindarkan kita dari kemungkinan terkena COVID-19, sekalipun saya kira kita tetap harus siap anytime, whenever it comes, kita ready to membuat respon-respon cepat terhadap keadaan yang seperti itu. Nah, karena kita akan juga di tahun akademik yang baru menyelenggarakan orientasi mahasiswa baru, saat ini sedang dirancang oleh panitia, sebagian dilaksanakan secara luring, kombinasi daring, dengan tadi pengaturan maksimum 50% kapasitas. Saya kira kami minta kesiapan semua kita. Para mahasiswa yang akan datang mengikuti kegiatan OMB, baik itu angkatan 2020 yang sebagian sesi materi dari OMB belum selesai, demikian juga mahasiswa baru, kami mintakan agar siap untuk itu. Tetapi sekali lagi adalah hak Anda mahasiswa, adalah hak orang tua untuk menyatakan tidak mengikuti kegiatan luring. Kami hormati itu. Jadi mohon nanti surat persetujuan dari orang tua. Kalau tidak setuju, coret yang setuju, berarti menyisakan tidak setuju mengikuti. Saya kira itu consent form yang kita semua harus patuhi. Mahasiswa mengisi, kami di kampus melaksanakan sesuai dengan sikap masing-masing pribadi yang kita harus hormati, apapun keputusan itu. Mereka yang akan ikut luring, yang tadi kami ingatkan, patuhi semua protokol kesehatan. Demikian dari saya. Moga-moga pesan ini dapat menjadi bahan bagi kita semua mempersiapkan diri. Moga-moga Tuhan juga membantu kita, menolong kita, menghindarkan kita dari COVID-19,
Dan saya kira pada waktunya ketika kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kita, keadaan kita aman, terkendali. Selamat pagi, Tuhan menolong dan memberkati kita.